channel on YouTube. Terima kasih Anda masih mengikuti series daripada video-video yang saya buat. Saya sangat senang kalau saya bisa berbagi lebih banyak mengenai edukasi investasi di Indonesia. Nah, setelah kita di dalam minggu kemarin kita belajar mengenai trading, di dalam minggu sebelumnya lagi kita belajar mengenai bandarmologi, sebelumnya lagi kita belajar mengenai investasi saham. Lalu pada seri kali ini saya akan cerita sedikit lebih banyak mengenai investasi yang lebih dasar lagi yang hari ini mungkin menjadi sangat ramai, yaitu disebut dengan investasi di reksadana. Investasi di reksadana ini memang ditujukan untuk pemula karena investasi di reksadana bisa dilakukan oleh siapapun juga, mulai dari nilai yang semakin hari semakin kecil. Ya, contohnya di Bukalapak dan Tokopedia. Bukalapak dan Tokopedia pada hari ini bisa mulai dengan Rp1.000, dan pada umumnya investasi reksadana dimulai dengan 100.000. Jadi bila Anda mau buka rekening reksadana dan ingin belajar reksadana, saya juga buat satu grup yang khusus untuk belajar investasi. Silakan Anda juga bisa akses di link di bawah yang namanya adalah membuka rekening online untuk reksadana bekerja sama dengan reksadanaku. Oke, nah sekarang saya akan coba ceritakan apa itu reksadana. Reksadana itu selalu saya katakan sebagai yang namanya investasi itu seperti mobil. Mobil ini tidak tahu mau dibawa kemana. Mobil bisa saja membawa Anda ke tempat yang indah ataupun membawa Anda ke jurang. Yang membedakan Anda antara yang dibawa ke tempat yang indah dan dibawa ke jurang adalah yang nyetirnya. Mobilnya sama sekali tidak pernah salah untuk pernah nyebur ke jurang ataupun pergi ke tempat yang indah. Nah, supir itu siapa? Supir itu adalah Anda. Investasi itu seperti Anda. Jadi ketika Anda membawa investasi, Anda tidak mengerti investasi, maka secara tidak langsung maka investasi tersebut sedang dibawa ke dalam jurang. Ketika Anda mengerti sebuah investasi, maka investasi tersebut mungkin akan membawa Anda ke tempat yang sesuai dengan impian dan harapan Anda. Contoh sederhana, bila saya adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan makanan, tidak memiliki passion dengan makanan, jadi saya tidak memiliki keahlian dalam memilih makanan, maka kemungkinan setiap kali Anda ikut pergi makan sama saya, maka kemungkinan Anda akan mendapati makanan-makanan entah enak entah tidak, entah enak entah tidak. Tapi kalau saya sangat memahami mengenai makanan, saya sangat memahami mengenai kuliner, saya tahu bagaimana caranya mengajak Anda untuk menikmati makanan-makanan enak yang katakanlah di daerah Tangerang, karena pada hari ini dan detik ini saya lagi dari Tangerang, maka mungkin Anda akan mendapati selalu makanannya enak. Itu terjadi ketika saya membuka bisnis. Jadi orang seperti saya tidak akan bisa membuka bisnis makanan. Kenapa? Karena saya tidak mengerti mengenai makanan. Tapi bagi Anda yang mengerti mengenai bisnis makanan, Anda akan menjadi orang yang sangat, Anda kemungkinan berhasil lebih besar di bisnis makanan. Nah, itulah yang disebut dengan investasi. Membuka bisnis makanan itu menjadi risiko besar bagi saya karena saya bukan supir yang bagus. Saya bukan orang yang mengerti dan saya tidak bisa lakukan dengan baik. Nah, tapi pada prinsipnya yang namanya baik dan tidak, yang namanya ahli dan tidak, keahlian itu kan dimulai dengan suatu kebiasaan. Kebiasaan dimulai dengan yang namanya Anda memulai dan Anda mempelajari. Tapi saya beritahukan kabar buruknya bagi Anda. Yang namanya investasi di saham, yang namanya investasi dalam kehidupan Anda, investasi keuangan, siapapun harus melakukan. Bila tidak, maka mereka akan melewati satu masa-masa kelam dalam hidupnya. Jadi bila Anda dari hari ke hari, mungkin semakin hari semakin miskin, semakin hari semakin bermasalah dengan keuangan, bisa jadi adalah karena Anda tidak pernah sadar bahwa investasi dan pengenalan akan uang adalah suatu hal yang berharga bagi Anda. Makanya Anda semakin hari semakin susah. Kenapa? Mayoritas orang itu bukannya tidak pernah sukses, tapi orang itu pernah dalam masa-masa suksesnya, tapi tidak bisa menyikapi uang yang didapatnya. Jadi tidak benar bahwa setiap orang itu tidak pernah diberikan kesempatan di dalam dunia ini untuk sukses. Tapi dia telah melewati momen suksesnya sehingga mereka akan akhirnya menjadi seorang yang bermasalah dalam kehidupannya atau mereka tidak bisa menyikapi dalam kehidupannya. So, baik lagi dalam yang namanya investasi pada reksadana. Investasi pada reksadana itu adalah seperti Anda tidak mengerti investasi, Anda tidak mengerti bagaimana cara memilih surat utang yang bagus, Anda tidak mengerti investasi saham yang bagus, Anda tidak bisa membedakan saham gorengan dan saham yang bukan gorengan, Anda tidak mengerti apa yang disebut dengan merger and acquisition, Anda tidak mengerti yang disebut dengan dividen, Anda tidak mengerti yang disebut dengan corporate action yang namanya RUPS. Oke, kalau gitu, karena Anda tidak paham, boleh nggak investasi Anda dalam saham dikelola oleh orang yang paham? Itulah yang disebut dengan reksadana saham. Nah, reksadana saham ini Anda tinggal beli secara berkala ataupun sekali saja, itu suka-suka Anda. Sama seperti Anda membeli emas. Membeli emas, apakah ada suatu ketentuan bahwa emas harus Anda beli setiap bulan?
atau setiap minggu, atau setiap harga emas turun, atau setiap harga emas naik, atau dan lain sebagainya. Tidak ada. Sama seperti Anda nyetir mobil, tidak pernah ada yang ngajarin Anda kapan Anda harus rem, kapan Anda harus ngegas. Ya kan? Mobil ada di depan, Anda mau gas boleh, tapi nabrak. Betul nggak? Mobil di depan Anda pun, Anda gas dan Anda rem, abis itu drift, itu pun boleh. Selama Anda ngerti. Oke? Jadi ketika ada banyak pertanyaan kepada saya berbicara mengenai investasi, Pak, apakah seharusnya dibeli secara berkala? Apakah saya harus hanya sekali? Berapa uang yang saya harus investasikan? Itu bicaranya beda. Kenapa? Karena Anda tidak memahami sama sekali mengenai yang namanya investasi pada reksadana ataupun investasi pada sektor keuangan yang lain. Jadi saya lagi nunggu teman saya, jadi saya bikin webinar series untuk hari Sabtu. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi bicara mengenai investasi, yang namanya adalah investasi reksadana pada saat ini. Reksadana ini adalah sebenarnya investasi untuk pemula, sangat untuk pemula. Jadi bila Anda adalah seorang pemula pada hari ini dan ingin mencoba investasi, please jangan pergi ke forex. Forex bukan alat investasi, apalagi bagi orang yang ngerti. Alat untuk trading ataupun untuk hedging. Anda bingung juga yang disebut dengan trading, Anda bingung juga disebut dengan hedging. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sebuah instrumen? Anda akan ditanya, Anda akan bermasalah karena akan dirayu oleh marketingnya mengatakan, Pak, jangan khawatir Pak, saya akan kasih informasi bagi Anda. Informasi seperti apa? Mereka tidak pernah bertanggung jawab atas kekalahan Anda. Sama dengan Anda mendengarkan video ini, saya tidak pernah bertanggung jawab atas investasi yang Anda lakukan. Apakah saya jahat? Tidak. Karena apa? Saya adalah edukator. Anda tidak akan pernah komplain sama guru matematika Anda ketika 16 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu Anda belajar matematika dan hari ini Anda akan komplain. Mungkin Anda akan datang ke guru Anda dan katakan, Pak, semua ilmu yang Anda ajarkan tidak membuat saya kaya. Guru Anda katakan, loh, ilmu saya turunkan untuk Anda belajar dan Anda tinggal pakai. Sama, saya juga mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya agar Anda menyadari bahwa investasi adalah suatu hal yang perlu. Tapi kalau saya disuruh tanggung jawab atas kehidupan Anda, apakah itu juga tidak menjadi suatu hal yang lucu? Betul? Nah, jadi pertama kali yang saya sarankan ketika Anda mau belajar investasi, jangan jangan trading ke forex. Jangan pergi ke option. Jangan pergi ke market luar, itu beli yang namanya CFD. Jangan juga masuk ke cryptocurrency. Tapi yang paling basic, yang paling dasar dan yang cenderung aman adalah saham. Ataupun yang lebih rendah risikonya dari saham, obligasi. Ataupun yang lebih rendah lagi dari obligasi adalah obligasi yang kurang daripada 1 tahun. Dan reksadana itulah yang mencoba untuk membantu Anda mengelola sebagaimana caranya agar Anda bisa diinvestasi di saham, obligasi kurang dari 1 tahun. Terbagi menjadi 4 kategori utama. Pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Nah, seperti itu. Oke, jadi hari ini mulailah belajar mengenai reksadana. Kalau Anda ingin belajar lebih jauh mengenai reksadana, saran saya adalah cari 2 buku saya. Judulnya adalah Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana dan Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Ada 2 buku, silakan dicari. Dan bagi teman-teman yang ada di Surabaya, pada tanggal 2 dan tanggal 3 Maret 2019, saya mendapat kesempatan untuk membuat seminar gratis mengenai saham dengan tema Yuk Belajar Nabung Saham. Tanggal 2 Maret, Yuk Belajar Nabung Saham. Silakan hadir di sana. Acara mulai dari setengah 9 pagi, untuk daftar ada di bawah, detail acara juga ada di bawah, silakan Anda cek untuk saham. Dan yang mau belajar reksadana bersama saya akan ajarkan reksadana A to Z, jadi semuanya akan saya ajarkan kepada Anda. Silakan Anda datang di tanggal 3 Maret 2019, itu namanya adalah Kaya Terencana dengan Reksadana. Saya akan ajarkan Anda secara step by step, membuka rekening dan sudah diberikan rekening reksadana, untuk saham sudah dibukakan rekening saham, karena saya tidak ingin Anda menjadi jagoan teori. Dosen-dosen Anda, dosen-dosen saya adalah orang-orang yang jago teori. Tapi ketika saya tidak mendeskripsikan profesi. Tapi itu yang saya alami. Sedikit sekali dosen yang berubah menjadi praktisi. Oleh karena itu saya sangat menghargai orang yang praktek. Saya waktu itu berantem sangat banyak dengan dosen saya hanya untuk konsep. Yang pada akhirnya konsepnya tidak ada yang tahu yang mana yang benar yang salah. Kenapa? Karena tidak ada suatu kebenaran yang pasti dalam dunia ekonomi. Dalam dunia matematik mungkin ada kepastian bahwa 1 tambah 1, 2. 2 di kuadrat adalah 4. Tidak akan pernah 2 di kuadrat menjadi 10. Nah, itu yang kita harus lakukan ketika Anda mau berinvestasi. So, silakan hadir di acara saya di Surabaya. Seminar sahamnya gratis. Ada reksadana juga. Tanggal 2 Maret adalah saham, 3 Maret adalah reksadana. Anda akan dibukakan rekening saham, tidak akan dibuka rekening reksadana. Silakan cek
di bawah ini. Silakan daftar di 0852 882 6187. Silakan daftar di 085 6187. Silakan cek di bawah, silakan daftar sampai ketemu di acara seminar di Surabaya. Bila Anda tidak di Surabaya dan Anda menginginkan teman-teman Anda belajar, please share informasi ini agar teman-teman Anda bisa belajar bareng bersama kami, bersama saya dan tim saya di seminar saham dan seminar reksadana 2 dan 3 Maret 2019. Semoga bermanfaat untuk Anda. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert.